kedua akan kita bahas keduanya. Kita akan mencoba katakanlah membeda-bedakan atau mendikotomikan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Walaupun nanti sebenarnya kita tidak akan terlalu fokus pada penelitian kualitatif karena mata kuliah kita sekarang adalah mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Tapi nanti beberapa hal akan kita bahas, beberapa hal akan kita singgung mengenai penelitian yang kuantitatif, penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya ini yang tadi saya sebutkan bahwa aspek filosofis paradigma penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua macam tadi ya. Jadi paradigma positivisme, kemudian paradigma postpositivisme. Walaupun pada praktiknya nanti ketika ada yang menyebutkan metode penelitian mixed method gitu ya, artinya campuran antara kualitatif dan kuantitatif, atau paradigma atau jenis penelitian misalkan research and development, asalnya aspek filosofis yang digunakannya hanya dua ini yang digunakan, paradigma positivisme dan paradigma positivisme. Walaupun kita mungkin Anda juga pernah melihat buku-buku metodologi penelitian di perpustakaan yang terbit dengan judul mixed method misalkan, atau dengan terbit dengan judul research and development. Keduanya tetap berlandaskan pada paradigma positivisme. Hanya perbedaan dari metode-metode yang tadi saya sebutkan hanyalah bagaimana mengkolaborasikan antara kedua aspek filosofis ini. Misalkan pada penelitian dengan metode mixed method, kita akan menemukan desain penelitian yang dilakukan misalkan kualitatif terlebih dahulu, kemudian kuantitatif misalkan, atau sebaliknya kuantitatif dulu kemudian kualitatif begitu ya. Nanti kita bisa melihat di mixed method itu campuran-campurannya atau jenis-jenisnya, misalkan saya kasih contoh, misalkan ada exploratory, misalkan mixed method, itu biasanya penelitiannya dilakukan menggunakan penelitian kualitatif terlebih dahulu, kemudian menyimpulkan hasil penelitian kualitatif tersebut, kemudian dilakukan kelanjutan penelitiannya yang bersifat atau dengan menggunakan metode kuantitatif. Atau juga sebaliknya ada penelitian mixed method yang disebut misalkan sebagai tadi exploratory ya, yang kualitatif kemudian kuantitatif. Nah, yang kedua yang saya sebutkan contohnya misalkan explanatory. Explanatory itu sebaliknya atau kebalikannya. Jadi dia melakukan, atau si peneliti itu melakukan penelitian kuantitatif terlebih dahulu, kemudian hasil penelitian kuantitatif tersebut juga kemudian diteliti berdasarkan metode kualitatif. Jadi kesimpulannya atau konklusi awalnya saya kira bahwa dari aspek filosofis paradigma penelitian modern itu hanya terbagi menjadi dua saja. Sementara yang lain-lainnya, jenis-jenis penelitian yang lainnya itu hanyalah sebuah pengembangan dari aspek filosofis ini, gitu ya, dari kedua aspek filosofis ini. Nah, yang selanjutnya kita akan lebih jauh lagi mendalami tentang positivisme. Ini kalau kita lihat secara filosofis, dia tergolong kepada aliran empiricism gitu ya, atau empirisme. Karena positivisme itu dia melihat fakta dan data yang terbatas pada sesuatu yang empiri atau sensual, atau teramati secara indrawi. Jadi ukuran kebenarannya, ingat positivisme itu ukuran kebenarannya tadi dilihat secara kuantitatif. Artinya apakah secara empiris ini bisa diamati begitu ya oleh panca indera kita, apakah data-datanya itu misalkan bisa dilihat, prestasi hasil belajarnya misalkan begitu ya, prestasi belajarnya, atau misalkan kemampuan-kemampuan matematisnya bisa terlihat atau tidak, ya, baik yang dilakukan melalui pengamatan, melalui tes dan lain sebagainya. Nah, inilah karakteristik begitu ya, karakteristik dari paradigma positivisme. Nah, berikutnya ini lawannya atau kelanjutannya, bukan lawannya ya, kelanjutannya. Jadi kelanjutan dari positivisme itu adalah post-positivisme yang diartikan sebagai
fakta dan data selain yang empirik sensual juga mencakup apa yang ada di balik yang empirik sensual atau fenomena dan nomena. Jadi fakta yang terlihat itu bukan hanya ukuran kebenarannya dilihat secara empirik, begitu ya, bukan saja dilihat secara empirik, tapi juga dilihat secara esensinya apa, begitu ya, esensinya apa atau yang ada di balik yang empirik, begitu ya. Kalau kita pernah di pertemuan-pertemuan awal lalu pernah membicarakan metafisik. Nah, jangan dikira bahwa metafisik itu hanya sebelum fisik gitu ya, tapi metafisik itu cenderung dapat dimaknai sebagai sesuatu yang berada di balik sesuatu yang fisik gitu ya, sesuatu yang identitasnya ada atau sesuatu yang bentuknya ada begitu ya. Saya dulu kalau tidak salah pernah mencontohkan bahwa kita ini sebagai makhluk fisik. Nah, tapi di balik kita itu ada metafisik yang disebut sebagai roh, misalkan begitu ya. Ketika justru ketika roh ini meninggalkan bentuk fisik kita, bentuk raga kita, justru kita tidak akan pernah bisa hidup begitu ya. Nah, bisa hidup itu contoh lain dari suatu metafisika begitu ya. Nah, ini bukan hampir sama ya, ada relevansinya ketika kita membicarakan positivisme. Jadi kita harus meyakini bahwa di balik yang empiri itu ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu. Ya, sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu adalah dapat dimaknai sebagai sebuah fenomena atau nomena. Jadi kalau kita melanjutkan penelitian, setelah kita melakukan penelitian kuantitatif misalkan, kemudian kita melanjutkan penelitian kualitatif, nah kita harus bisa mendeskripsikan apa yang ada di balik fakta-fakta atau data yang teridentifikasi dalam penelitian kuantitatif. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian paradigma positivisme ini berakar pada paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas berada atau eksis dalam kenyataan dan berjalan sesuai dengan hukum alam atau natural law. Nah, ini kalau Anda masih ingat, ontologi itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan subjek, begitu kan ya? Ada atau tidaknya subjek, gitu ya? Ada atau tidaknya subjek. Nah, jadi ontologi realisme ini dapat dimaknai sebagai bagaimana sesuatu itu bisa kita pahami bentuknya secara realisme atau dijustifikasi berdasarkan logika seorang manusia begitu ya. Nah, untuk menjustifikasi apa? Untuk menjustifikasi realitas atau eksistensi begitu ya, yang dalam kenyataannya dia berjalan sesuai dengan hukum alam. Misalkan begini, siklus air, kalau kita pahami siklus air, kalau masih ingat di fisika gitu ya, air itu kan siklusnya dimulai dari turun hujan, kemudian air itu masuk ke tanah gitu ya, dari gunung misalkan, dari tanah mengalir dari tempat yang lebih tinggi, kemudian ke tempat yang lebih rendah, dia terdistribusi atau air itu mengalir ke lautan, kemudian dia ditarik kembali ke atas melalui sinar matahari yang melakukan suatu proses begitu ya, kemudian kembali lagi ke awan, dia hujan lagi. Nah, inilah salah satu contoh hukum alam itu yang harus dimaknai ketika kita menggunakan paradigma positivisme begitu ya. Nah, yang selanjutnya paradigma positivisme ini metodologi pendekatan eksperimental gitu ya, yang dapat dilakukan melalui observasi yang dipandang tidak mencukupi, tetapi harus dilengkapi dengan triangulasi, yaitu penggunaan beragam metode sumber data, preset, dan teori. Nah, jadi ini sebaliknya, ini kebalikannya ya, kebalikan dari positivisme yang tadi kita bahas. Jadi positivisme ini nanti seperti yang saya katakan dari awal, ini yang menjadi dasar paradigma penelitian kualitatif. Nah, nanti mungkin dibahas lebih lanjut di metodologi penelitian kualitatif yang disampaikan oleh dosen yang lain begitu ya. Nah, walaupun kita akan membahas lebih pada paradigma positivisme atau lebih pada penelitian kuantitatif, menurut pandangan saya tidak ada salahnya saya mulai berpijak
melakukan perkuliahan ini berdasarkan pembagiannya terlebih dahulu, begitu ya, biar Anda mengenal ya. Jadi jangan saya tidak tahu apakah di metode penelitian kualitatif disampaikan juga terlebih dahulu tentang pembagian-pembagian atau dasar-dasar filosofis, dasar-dasar teknis, dasar-dasar praktis pada metodologi penelitian. Ya, yang jelas pada mata kuliah, walaupun saya mengampu mata kuliah penelitian kuantitatif, tapi saya mencoba dulu mendikotomikan begitu ya, agar Anda punya landasan filosofis yang jelas bahwa perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif itu terletak dari paradigma yang digunakan, begitu ya. Jadi kalau paradigma kuantitatif kita mendasarkan pada paradigma positivisme, sementara penelitian kualitatif kita mendasarkan pada paradigma positivisme. Nah, ini beberapa perbedaan aksioma paradigma positivisme dan post-positivisme. Yang pertama, aksioma pertama, hakikat kenyataan. Ya, hakikat kenyataan. Nah, menurut paradigma positivisme, itu kenyataan itu sifatnya tunggal, nyata dan fragmentaris. Nah, artinya bahwa kenyataan itu hanyalah satu dipahaminya, begitu ya, hanya tunggal. Jadi kenyataannya satu, tapi mungkin pendeskripsiannya bisa banyak bentuk, begitu ya. Nah, sehingga ini bagi paradigma post-positivistik, jadi paradigma yang kemudian muncul setelah paradigma positivisme, dia melihat atau paradigma tersebut melihat bahwa kenyataan itu adalah sifatnya ganda, begitu ya, dibentuk dan merupakan keutuhan. Artinya kita bisa melihat di sini bahwa penelitian yang berlandaskan pada paradigma positivisme itu terbuka ruang, begitu ya, terbuka ruang untuk tidak membatasi masalah, begitu ya, tidak membatasi masalah. Artinya pada penelitian positivistik ini lebih pada melihat fenomena yang dinamis, begitu ya. Nah, sementara paradigma post-positivisme kita akan sangat dengan mudah membatasi masalah-masalah penelitian yang akan kita teliti, begitu ya. Ya, ini perbedaan mendasar dari hakikat sebuah kenyataan dipandang dari kedua paradigma penelitian ini. Nah, aksioma yang ketiga, ini hubungan pencari tahu dan yang tahu. Nah, ini artinya berarti berhubungan dengan subjek ya. Subjek si peneliti dan subjek penelitian gitu ya, atau orang yang diteliti gitu ya, atau orang atau subjek yang sedang diteliti. Nah, untuk paradigma positivisme, pencari tahu atau peneliti ini dengan yang tahu adalah bebas. Jadi ada dualisme di sini begitu ya, adalah bebas. Artinya secara masing-masing gitu ya, kita sebagai peneliti, misalkan siswa sebagai subjek yang kita peneliti, ini merupakan dua individu yang tidak bisa disatukan, ya, tidak bisa disatukan. Nah, jadi berlainan individunya. Nah, sementara pada paradigma positivistik, pencari tahu dengan yang tahu aktif bersama, jadi tidak dapat dipisahkan, gitu ya. Artinya ketika kita melakukan observasi di suatu objek penelitian, misalkan di sekolah, yang subjeknya siswa, misalkan, kita bisa bisa melakukan observasi, misalkan secara observasi partisipan. Jadi kita melakukan penelitian dengan mencoba masuk pada kehidupan mereka, gitu ya, bisa masuk pada kehidupan mereka. Sementara di post-positivisme itu tidak perlu, gitu ya, tidak perlu karena pencari tahu dan peneliti dan subjek yang diteliti itu adalah dualisme, gitu ya, artinya bisa bermain peran yang terbagi-bagi, gitu ya, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini aksiomanya kemungkinan generalisasi. Nah, pada paradigma positivisme, generalisasi atas dasar bebas waktu dan bebas konteks. Nah, jadi pernyataannya disebut pernyataan nomotetik, gitu ya. Nah, artinya penelitian dengan paradigma positivisme itu melalui penelitian post-positivisme kita bisa mengeneralisasi, begitu ya, bisa mengeneralisasi hasil penelitian kita. Jadi kalau misalkan kita melihat suatu situasi gitu ya, misalkan bahwa ini sudah masuk pada musim hujan gitu ya, di Kuningan sudah hujan beberapa hari misalkan, terus kemudian di Majalengka hujan beberapa hari, sehingga secara positivisme ini bisa disimpulkan bahwa
di Jawa Barat, misalkan ya, sebagian daerahnya atau sebagian besar daerahnya itu sudah memasuki musim hujan, begitu ya. Atau kalau kita lihat prediksi BMKG gitu ya di televisi, Oktober itu akan memasuki musim hujan di Indonesia ya. Tapi kalau dilihat dari faktanya, ini mungkin saja yang hujan itu hanya di beberapa daerah gitu ya. Contohnya kemarin di Cianjur. Di Cianjur itu, bukan Cianjur ya, Sukabumi. Sukabumi itu mungkin intensitas hujannya sudah sangat tinggi sehingga menimbulkan bencana kemarin ya yang tanah longsor dan banjir bandang itu. Nah, kemudian di Kuningan kan hanya baru beberapa hari. Jadi secara positivisme, walaupun faktanya sedikit, gitu ya, faktanya sedikit, ini bisa saja kemungkinannya digeneralisasi. Nah, atau kalau penelitian di sekolah, gitu ya, mungkin Anda nanti bisa saja Anda meneliti hanya satu kelas di kelas 7, begitu ya, di semuanya kelas 7, tapi Anda mengeneralisasi, gitu ya, hasilnya bahwa kemampuan representasi matematis siswa misalkan tinggi atau terjadi peningkatan yang signifikan dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan generalisasinya melakukan generalisasi pada paradigma post-positivisme itu terbuka luas karena memang kita menggunakan apa yang disebut sebagai misalkan populasi dan sampel gitu ya. Nah, sebaliknya pada paradigma post-positivistik ini hanya waktu dan konteks yang mengikat hipotesis kerja. Artinya pernyataannya disebut sebagai pernyataan ideografis yang dimungkinkan. Nah, misalkan begini, Anda meneliti di kelas 7A, misalkan ya, subjeknya misalkan adalah siswa pada angkatan 2017-2018. Nah, hasil penelitian tersebut tidak akan sama dengan siswa kelas 7B, misalkan, atau dengan kelas yang sama-sama kelas 7A tapi pada tahun akademik yang baru atau tahun ajaran yang baru. Jadi konteks yang diteliti kesimpulannya hanya berlaku pada konteks tersebut gitu ya. Kalau paradigma positivistik itu tidak bisa digeneralisasi. Yang bisa mungkin hanya dilihat apakah ada karakteristik yang sama atau tidak dengan subjek penelitian yang lain. Misalkan begini, Anda meneliti kemampuan representasi matematis siswa di siswa kelas 7A di salah satu SMP di Kabupaten Kuningan, misalkan begitu ya. Nah, hasilnya itu tidak bisa diambil untuk digeneralisasi pada sekolah-sekolah yang lain, gitu ya. Yang bisa dilihat walaupun terbatas, mungkin kesimpulan-kesimpulan penelitian yang Anda berikan atau rekomendasi-rekomendasi yang Anda berikan itu bisa diambil oleh orang di luar Kabupaten Kuningan dengan karakteristik yang mungkin hampir sama, walaupun itu tidak leluasa atau hanya bersifat terbatas begitu. Nah, kemudian untuk aksioma yang kedua, aksioma yang keempat ini tentang kemungkinan hubungan sebab dan akibat. Nah, jika di paradigma positivisme terdapat penyebab sebenarnya yang secara temporer terhadap atau secara simultan terhadap akibatnya, maka di penelitian paradigma post-positivistik ini lebih pada kebalikannya, gitu ya. Jadi setiap kejadian berada dalam keadaan kompleks sehingga sukar membedakan mana sebab dan mana akibat. Jadi terletak pada kesimpulan, gitu ya. Kalau pada paradigma positivisme ini cenderung lebih memudahkan mengidentifikasi apa sebab dan apa akibatnya, gitu ya. Sementara pada paradigma post-positivisme ini lebih sukar atau lebih mungkin terbatas untuk kita menentukan mana sebab dan mana akibat. Nah, kemudian untuk aksioma yang kelima tentang peranan nilai, nah pada paradigma post-positivisme ini inquiry-nya bebas nilai, artinya tidak terikat seperti pada paradigma post-positivistik. Jadi inquiry itu kan sifatnya campuran. Jadi campuran itu artinya inquiry itu bisa berarti mencari dan menemukan. Ya, bedanya dengan discovery itu, kalau discovery kan hanya menemukan saja ya. Kalau inquiry lebih luas cakupannya. Jadi mencari dan menemukan. Oke, kita lanjut ke alternatif alternatif label. Ini plus ada beberapa orang yang bisa kita
maknai atau kita cari ya buku-bukunya atau siapa yang concern terhadap aspek-aspek dalam penelitian ini. Nah, misalkan kuantitatif itu lebih pada rasionalistik, sementara kualitatif lebih pada naturalistik. Artinya kalau rasionalistik itu bisa saja diberikan sebuah perlakuan begitu ya pada suatu objek. Sementara kalau yang naturalistik ini kita sebagai peneliti tidak memberikan perlakuan apapun pada subjek penelitian. Ini yang dibahas oleh Guba dan Lincoln di tahun 1982. Kemudian untuk inquiry from outside ini secara kuantitatif, jadi mencari dan menemukan faktornya bisa saja dari luar, gitu ya. Sementara pada kualitatif ini diistilahkan sebagai inquiry from the inside, jadi mencari dan menemukan sebuah faktanya dari suatu komunitas, gitu ya, dari suatu komunitas. Ini tokohnya adalah Avery dan Lewis pada tahun 1981. Nah, kemudian alternatif label yang ketiga, ini kuantitatif disebutkan sebagai fungsionalis. Fungsionalis itu berarti lebih pada applicable ya, pada aplikasi. Jadi fungsinya untuk apa gitu ya. Fungsi melihat misalkan membedakan antara satu hal dengan hal yang lainnya, atau misalkan melihat suatu efek atau pengaruh atau suatu hubungan dari sesuatu, misalkan dari A dengan B dan lain sebagainya. Nah, sementara kualitatif ini label yang menurut Barrel dan Morgan ini bersifat interpretatif. Artinya kita lebih pada cenderung melakukan proses-proses interpretasi atau proses-proses pemaknaan terhadap suatu fenomena, gitu ya, terhadap fenomena. Itu yang biasanya ditindaklanjuti secara rasionalisme, begitu ya, secara rasionalisme, atau melihat lebih pada esensi ya. Kalau interpretatif itu kita menginterpretasikan apakah hal-hal yang kita temukan sebagai sebuah fenomena itu bisa dimaknai sebagai misalkan sebagai A, sebagai B, sebagai C, sebagai D dan lain sebagainya. Nah, interpretatif ini juga dibagi lagi ya menjadi beberapa tipe, nanti yang mungkin akan disampaikan atau bisa ditanyakan nanti pada mata kuliah metodologi kualitatif ya. Saya tidak akan terlalu jauh tentang itu. Nah, yang selanjutnya ini alternatif label yang disebutkan oleh Guba pada tahun 1990, bahwa kuantitatif itu bersifat positifis gitu ya, positifis. Nah, tadi yang sudah dijelaskan di awal, ukurannya tergantung pada sesuatu ukuran kuantitatif ya, misalkan jumlah, banyaknya dan lain sebagainya. Nah, sementara kualitatif lebih pada konstruktivis gitu ya. Konstruktivis itu artinya berarti kita mencoba mengembangkan sebuah konsep gitu ya, mengembangkan sebuah konsep, atau dalam penelitian kualitatif ada yang disebut sebagai menggunakan pendekatan grounded teori, jadi menghasilkan sebuah teori dalam hasil penelitiannya. Jadi misalkan ketika saya kemarin mencontohkan operasi pembagian ya, setengah dibagi dengan 1/3, ya, kenapa hasilnya jadi 1/1/2. Nah, kalau dipandang dari penelitian kualitatif, misalkan ini bisa saja ini menimbulkan suatu alternatif pemecahan masalah yang belum pernah orang melakukan itu, gitu ya. Nah, orang kan cenderung lebih langsung lebih langsung mengerjakannya secara taktis, gitu ya, bahwa setengah dibagi 1/3 itu langsung saja dirubah menjadi setengah dikali 3/1. Nah, apakah ada metode lain untuk menyelesaikannya? Ya, silahkan nanti bisa dicari dengan penelitian kualitatif, begitu ya. Kalau mau mencontohkan penelitian kualitatif yang bersifat konstruktivis, artinya berawal dari paradigma interpretatif, kemudian melakukan sebuah kritikan, begitu ya, kritikan terhadap apa yang terjadi atau apa yang makna yang ada dalam tataran kualitatif tadi. Misalkan secara interpretatif, Anda menyebutkan bahwa siswa itu cenderung lebih menyukai matematika karena apa, gitu ya. Nah, itu kan bisa dimaknai secara interpretatif, gitu ya, bisa macam-macam. Kenapa orang suka dengan matematik, misalkan ya,
atau kenapa siswa tidak suka dengan matematik. Nah, ini paradigma ini bisa ditindaklanjuti secara konstruktivis gitu ya. Jadi bagi yang tidak suka agar suka seperti apa, atau bagi yang sudah suka, nah, nanti bisa bisa dilakukan kajian lebih mendalam lagi bagaimana untuk mempertahankan siswa itu agar suka terhadap matematik. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk alternatif label yang kelima ini disampaikan oleh Hosman bahwa kuantitatif sama dengan yang tadi Guba itu bersifat positifis, maaf. Nah, sementara pada kualitatifnya Hosman memaknainya sebagai naturalistik dan etnografik, gitu ya. Naturalistik dan etnografik. Ini artinya berarti naturalistik itu tidak melakukan tidak melakukan treatment atau tidak melakukan perlakuan kepada subjek penelitiannya. Dan kemudian naturalistik etnografik itu dapat dimaknai sebagai etnografik berhubungan dengan budaya ya, dengan kebiasaan orang gitu ya. Misalkan kebiasaan siswa ketika akan belajar matematik itu biasanya seperti apa dulu nih? Misalkan apakah kebiasaannya dia merecovery pengetahuan matematika yang sudah dipelajari sebelum dahulu, atau katakanlah melakukan refleksi gitu ya terhadap terhadap konsep-konsep matematika yang pernah dipelajari, ataukah langsung misalkan pada mempelajari konsep matematika yang akan diajarkan oleh gurunya. Nah, ini yang membedakan antara kuantitatif dan kualitatif menurut Hosman tadi. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini yang tadi kita bahas atau saya singgung di awal bahwa paradigma positivistik itu cenderung melandasi metode kuantitatif gitu ya. Artinya yang ukurannya tadi ya dijustifikasi atau disimpulkan berdasarkan banyaknya sesuatu, jumlahnya sesuatu dan lain sebagainya. Sehingga metode kualitatif ini mau tidak mau harus dianalisis secara kuantitatif juga gitu ya. Nah, apa analisis kuantitatifnya? Nah, nanti kita akan kembali ke slide yang pada pertemuan lalu gitu ya. Artinya bahwa kebenarannya itu ditentukan secara statistika begitu ya. Jadi prinsip-prinsip analisis kuantitatif itu bisa dilakukan dengan alat yang disebut sebagai statistik begitu ya. Nah, sementara pada post-positivistik, ini yang melatar belakangi atau yang menurunkan, kemudian ujung pangkalnya menjadi penelitian kualitatif, ini dilakukan melalui analisis kualitatif. Ada banyak pembagiannya, ada banyak kurang lebihnya yang saya ketahui ada 7 begitu ya, cara menganalisis data kualitatif. Dimulai dari yang paling terkenal adalah triangulasi data gitu ya. Jadi karena datanya terdiri dari beberapa data, misalkan hasil observasi, hasil angket, hasil tes siswa dan lain sebagainya. Kemudian ini ditarik benang merahnya secara dikonfirmasi satu dengan yang lainnya. Misalkan ya, kalau hasil tesnya baik, apakah hasil angketnya juga baik, menyimpulkan hal yang sama. Terus apakah siswa yang misalkan prestasinya baik itu hasil observasinya juga memunculkan hasil yang baik juga gitu ya. Jadi secara taktis kita lihat hasil belajar siswa itu dari lembar jawaban yang ditulis oleh siswa. Nah, sementara secara aplikatif gitu ya, karena kita melihat langsung proses ujiannya, nah kita bisa melihat atau mengobservasi atau mengamati siswa pada saat melakukan tes. Apakah betul apa yang ditulis itu adalah hasil buah pikir mereka, bukan hasil mencontek misalkan ya, mohon maaf gitu. Nah, mungkin ini yang disebut sebagai triangulasi data. Sekali lagi saya tidak akan lebih jauh membahas tentang post-positivistik karena itu berkaitan erat dengan metode kualitatif. Nah, kemudian ini ada jenis penelitian lain lagi begitu ya, ada kurang lebihnya ada 2 gitu ya, bisa dijelaskan. Yang pertama ini disebut sebagai penelitian eksploratif atau exploratory research. Ini merupakan jenis penelitian yang sesuai dengan situasi di mana tujuan penelitian bersifat umum dan data yang dibutuhkan belum jelas. Nah, kemudian penelitian konklusif ini
kebalikannya dari penelitian eksploratif, bahwa sesuai untuk situasi sebaliknya, yaitu di mana tujuan penelitian sudah spesifik dan data yang dibutuhkan sudah jelas. Jadi ini juga pilihannya, apakah Anda mau eksploratif. Eksploratif itu cenderung bisa dimaknai sebagai kualitatif, sementara konklusif ini cenderung bisa dimaknai sebagai penelitian dengan metode kuantitatif. Artinya kita sudah tujuan penelitiannya sudah jelas, begitu ya. Kemudian kita mau mengumpulkan datanya dari mana, nanti hasilnya setelah ada data diapain, gitu ya. Bukan berarti penelitian eksploratif belum jelas, gitu ya. Tapi karena tadi yang penelitian kuantitatif itu cenderung bisa dibatasi, gitu ya. Jadi kalau kita mau penelitian pada kemampuan pemahaman matematis saja, ya itu bisa-bisa saja, karena misalkan hanya walaupun masalah yang ditemui banyak begitu ya di kelas-kelas matematika atau di sekolah-sekolah, Anda bisa memilihnya saja gitu ya secara dengan pertimbangan yang lebih komprehensif, sehingga menentukan pilihan pada kemampuan pemahaman misalkan begitu. Nah, sementara pada penelitian eksploratif atau pada penelitian kualitatif ini cenderung masalahnya mungkin tidak bisa dibatasi begitu ya, karena dimungkinkan fenomena itu akan terjadi gitu ya, akan bertambah gitu ya fenomenanya. Nah, gitu. Jadi ini masalah yang dapat dilihat begitu ya dari suatu situasi gitu ya, sementara nanti ujung pangkalnya itu apakah tujuan penelitian sudah spesifik begitu, apakah hipotesisnya sudah bisa dirumuskan dengan baik. Nah, itu masuknya kepada penelitian konklusif atau konklusif research begitu. Nah, ini perbedaannya, komponen-komponennya barangkali nanti kita akan bahas satu persatu, misalkan dari tujuannya gitu ya, dari tujuan penelitiannya. Ini untuk penelitian eksploratoris tujuannya masih umum gitu ya, untuk memperoleh informasi tentang sebuah situasi. Jadi artinya untuk penelitian kualitatif itu dimungkinkan tujuannya bisa berubah di tengah jalan gitu ya, berubah di tengah jalan karena mungkin fenomenanya ketika dia melakukan riset pada sebuah objek penelitian, fakta yang ditemukan di lapangan itu berubah karena dinamika yang terjadi begitu. Nah, sementara pada penelitian konklusif ini tujuannya lebih pada untuk memverifikasi informasi dan memberikan tambahan dalam menentukan suatu tindakan, atau cenderung lebih bersifat spesifik ya. Jadi kalau Anda pernah baca sebuah hasil penelitian, baik dalam bentuk artikel penelitian ataupun misalkan dalam skripsi, biasanya dirumuskan secara jelas gitu ya di tujuan itu. Misalnya tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 7 SMP Negeri XX misalkan itu lebih baik pada siswa yang melakukan pembelajaran dengan metode inquiry misalkan dibanding dengan metode yang lain. Nah, kemudian komponen proyek penelitian yang lain kita lanjutkan pada data yang dibutuhkan. Nah, penelitian eksploratoris ini cenderung datanya tidak jelas gitu ya, datanya tidak jelas. Jadi bisa saja dimungkinkan karena respondennya banyak, misalkan ya, dimungkinkan banyak istilah-istilah yang muncul dalam penelitian tersebut, ya, istilah-istilah yang muncul, bahkan banyak keyword-keyword yang muncul, sehingga kita misalkan kesulitan gitu ya dalam mengidentifikasi apa sih yang sekiranya relevan dengan topik riset kita, apa yang akan dibahas gitu ya. Nah, di sisi lain penelitian konklusif itu data yang dibutuhkannya lebih jelas gitu ya. Jadi kalau Anda mau meneliti tentang pemahaman matematis siswa, ya berarti fokus Anda hanyalah pada kemampuan pemahaman itu gitu ya. Dan datanya juga yang dihasilkan adalah data tentang kemampuan pemahaman matematis yang dibangun misalkan dari instrumen penelitian, misalkan yang melihat dari indikator-indikator kemampuan pemahaman yang sudah ditentukan di awal. Nah, sementara itu untuk sumber data ini pada penelitian eksploratoris ini tidak terdefinisi dengan baik, gitu ya. Artinya, ya itu tadi sama dengan jenis data yang dibutuhkan tidak jelas, gitu ya. Jadi tidak terdefinisi dengan baik. Artinya, misalkan tidak memperoleh satu kesimpulan, gitu ya. Jadi pendapat orang itu kan bisa bermacam-macam ya, pendapat subjek itu. Misalkan pada subjek siswa
bisa saja hasil penelitian kita itu menyimpulkan bahwa hasil penelitian kita menemukan beberapa fakta gitu ya, bahwa siswa keliru atau dalam menyelesaikan sebuah soal itu karena misalkan tidak bisa siswa A misalkan tidak bisa memodelkan masalah matematisnya, atau boleh jadi siswa sudah dapat memodelkan masalah matematisnya tapi secara struktural dia tidak bisa menjalankan formula yang dia buat sendiri padahal formulanya sudah benar gitu. Nah, bisa misalkan begini, kita sering menemui soal cerita misalkan ya dari konsep misalkan persamaan linear satu variabel misalkan ya. Soal cerita diceritakan misalkan jumlah 3 bilangan berurutan adalah 45. Tentukan bilangan-bilangan tersebut misalkan gitu ya. Nah, ini kan bisa diselesaikan dengan konsep sistem persamaan linear satu variabel misalkan gitu ya. Nah, ketika dia membuat permodelan, dia sudah bisa bahwa model yang dibangun adalah misalnya atau model yang dia buat adalah A, kemudian ditambah A plus 1, kemudian ditambah A plus 2 misalnya. Modelnya sudah benar gitu ya. Tapi tiba-tiba di tengah jalan ketika dia mengoperasikan atau mencoba menyelesaikan model tersebut, ternyata dia salah gitu ya. Yang harusnya masing-masing dari A itu ditambahkan, ya, malah dia misalkan mengalihkan. Yang harusnya modelnya menjadi 3A ditambah 3, menjadi misalkan A pangkat 3 ditambah dengan 3. Ini kan sudah salah ya dalam mengoperasikan formula. Nah, jadi itu mungkin analogi yang bisa menyebutkan perbedaan dari yang tidak terdefinisi dengan yang terdefinisi dengan baik gitu ya pada komponen sumber data. Nah, kemudian pada bentuk koleksi data, ini penelitian eksploratoris ini biasanya menghasilkan data kasar. Data kasar itu ya yang berarti karena datanya banyak gitu ya, sehingga kita kesulitan dalam membuat kesimpulan gitu ya, dalam membuat kesimpulan. Sementara pada penelitian konklusif ini lebih terstruktur dengan baik gitu ya. Jadi datanya jelas, oh ini hasil kemampuan penalaran matematisnya, nilainya sudah bisa dibuat ke dalam tabel dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada sampel. Nah, sampel pada penelitian eksploratoris ini relatif lebih kecil. Jadi diseleksi secara subjektif untuk memaksimumkan informasi yang dibutuhkan. Jadi pada penelitian kualitatif tidak sembarangan sampel itu dipilih gitu ya. Jadi tidak terlalu besar juga ya, walaupun misalkan populasinya 1000 gitu ya, tapi kita hanya menjadikan sampelnya itu hanya sudahlah 5 saja gitu ya. Yang penting orang tersebut atau subjek tersebut mengetahui masalahnya yang akan kita teliti gitu ya. Jadi misalkan katakanlah contohnya misalnya penelitian saya yang kemarin ketika disertasi itu kan disebutkan bahwa objek penelitiannya adalah komunitas adat Cigugur gitu ya, komunitas adat Cigugur. Ya, yang secara jumlah mereka itu kan ribuan ya. Bahkan dalam sebuah wawancara saya sempat tanyakan yang termasuk kepada komunitas adat Sunda Wiwitan katakanlah itu ada berapa? Saya tanya begitu. Kemudian beliau jawab 3.000 sampai 5.000 ya. Nah, idealnya berarti kalau kita melihat pada penelitian konklusif, nah ini kan sampelnya harus besar juga ya karena jumlah populasinya besar gitu ya. Tapi saya hanya melakukan seleksi sekiranya siapa saja nih dari 5.000 orang yang disebutkan itu yang tahu tentang masalah yang akan saya teliti. Hasilnya saya hanya dari 5.000 itu katakanlah 5.000, saya hanya memilih 5 sampel saja karena saya melihat berarti dari kelima ini asalkan dia tahu apa yang ingin saya tahu kan gitu ya, asalkan dia bisa menjelaskan apa yang ingin saya dapat informasinya gitu. Nah, sementara kalau pada penelitian konklusif sampelnya itu bisa relatif besar gitu ya, relatif besar perbandingannya. Nah, misalkan tapi ini juga tetap ya pada penelitian konklusif ini harus dipilih juga secara objektif untuk memungkinkan generasi penemuan. Jadi baiknya contohnya misalkan di satu tingkatan SMP misalnya kelas 7
itu ada 7 kelas misalkan ya, sampel penelitian Anda misalkan 2 kelas. Jadi ini kan tidak secara jumlah kan perbandingannya lebih besar ya daripada penelitian di kualitatif atau di penelitian di eksploratoris. Jadi bisa bayangkan misalkan satu kelas 30 siswa, berarti kalau 7 kelas itu ada sekitar 210. Dan dari 210 dipilih 60 yang jadi sampel. Ini kan perbandingannya cukup besar ya daripada kita tadi membandingkan antara 5.000 dengan 5 gitu ya dan 60 dengan 210. Nah, makanya penelitian konklusif dilihat dari ukuran sampelnya ini relatif lebih besar. Kenapa? Karena untuk membuat penelitian kualitatif itu bisa digeneralisasi gitu ya. Jadi generalisasinya lebih bisa dipercaya gitu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau penelitian kuantitatif dilakukan pada subjek yang lebih kecil gitu ya. Nah, ini mungkin saja ketika kita mengeneralisasi sesuatu ini akan diragukan karena jumlah sampelnya yang terlalu sedikit, misalkan begitu ya. Nah, untuk ukuran sampel sendiri ada beberapa rumus yang bisa digunakan sebenarnya untuk penelitian kuantitatif yang nanti mungkin akan kita pelajari atau juga nanti bisa Anda misalkan cari sumber-sumbernya bagaimana menentukan sampel pada penelitian kualitatif. Jumlah sampel ya, bukan menentukan sampelnya. Jadi untuk menentukan ukuran jumlah sampelnya. Nah, kemudian pada komponen pengumpulan data, ini pada penelitian eksploratoris ini lebih fleksibel. Jadi tidak ada prosedur yang khusus gitu ya. Artinya ketika Anda misalkan mau mengetahui sesuatu, misalkan mau mewawancarai subjek penelitian pada penelitian eksploratoris, ini bisa saja pedoman wawancaranya tidak terstruktur gitu ya, tidak terstruktur. Apalagi kalau misalkan Anda belum tahu masalahnya atau belum menguasai belum tahu sama sekali tentang masalah yang akan atau jawaban yang akan diberikan oleh si responden. Salah satu contoh misalkan begini. Untuk membuat lembar pedoman wawancara menelusuri kepercayaan seseorang gitu ya atau agama seseorang, kita nggak bisa buat lembar wawancara itu terstruktur misalkan ya pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai dengan nomor 10 misalkan gitu ya. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita dihadapkan kepada orang yang baru dan kita belum tahu apa agamanya, akan sulit gitu ya, akan sulit. Jadi kita sudah menduga misalkan orangnya agamanya Islam gitu ya, tapi tiba-tiba setelah diwawancarai, nah ternyata bukan Islam. Nah, nanti kan akan terjadi ketidaksesuaian ya di lembar wawancara kita. Jadi ini bersifat fleksibel itu artinya bisa saja lembar wawancaranya itu hanya dibuat gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan umum saja atau cukup satu saja sebagai pedoman wawancara pengantar gitu ya bagi responden kita. Misalkan hanya disebutkan ditanyakan apa agama atau kepercayaan yang dipercayai oleh orang tersebut gitu ya. Nah, sementara sebaliknya pada penelitian konklusif ini pengumpulan datanya kaku gitu ya dengan prosedur yang telah ditentukan. Nah, artinya misalkan ya pada penelitian Anda nanti sebelum Anda penelitian maka lembar soal tesnya harus sudah tersedia gitu ya, lembar angketnya harus sudah tersedia, lembar observasinya harus sudah tersedia. Artinya tidak bisa berubah gitu ya pada saat penelitian gitu. Bahkan ketika Anda mau melakukan tes gitu ya, misalkan tes pemahaman matematis siswa gitu, Anda harus pastikan dulu bahwa soal yang Anda buat itu memenuhi kaidah-kaidah atau memenuhi unsur-unsur validitas dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini maksud yang disebutkan sebagai kaku dengan prosedur yang telah ditentukan. Artinya ini ditentukan dari awal gitu ya. Kemudian analisis data untuk penelitian eksploratoris atau kualitatif ini biasanya bersifat informal dan biasanya non kuantitatif. Artinya ini ukuran-ukurannya tidak kalau kita lihat di di mata kuliah evaluasi ini berarti bukan measurement gitu ya, bukan pengukuran, tapi lebih ke judgment gitu ya atau penentuan sebuah keputusan. Jadi lebih pada analisis data untuk penelitian eksplorasi itu lebih pada make sense nggak dengan apa yang ada di pikiran si peneliti.
Nah, kemudian setelah ini masuk akal nih ya. Ini masuk akal pada logika si peneliti. Nah, masuk akalnya ini harus didukung oleh fakta-fakta yang ada gitu ya, tinjauan-tinjauan teoritis yang ada. Nah, sementara analisis data pada penelitian konklusif itu lebih bersifat formal, artinya ini biasanya bersifat kuantitatif. Jadi kalau Anda penelitian kualitatifnya mau dilakukan dengan desain one shot case study misalkan gitu ya, maka Anda pengolahan datanya menggunakan uji jet gitu ya, seperti yang kemarin saya tugaskan di mata kuliah praktikum pengolahan data penelitian. Kemudian untuk penelitian yang Anda mencoba membandingkan gitu ya, membandingkan antara subjek antara kelas A dengan kelas B misalkan. Nah, itu dilakukan dengan cara uji t-test gitu ya, uji T. Ya, dengan uji T. Jadi misalkan Anda mau pakai uji T untuk yang penelitian dengan statistik parametrik atau uji T aksen dengan non parametrik dan lain sebagainya. Artinya prosedurnya sudah jelas, gitu ya. Prosedurnya sudah jelas. Nah, inilah yang disebut yang dimaksud formal dalam pengolahan data penelitian kuantitatif. Jadi nggak bisa kalau Anda mau menentukan menggunakan desain one shot case study, tapi pengolahan datanya misalkan menggunakan uji T, ya nggak bisa. Ya, jadi karena ini sudah sifatnya yang formal, nggak bisa dicampur aduk gitu ya. Nah, kemudian komponen terakhir ini kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dan rekomendasi ini pada penelitian eksploratoris ini biasanya lebih tentatif daripada final. Jadi bisa berubah gitu ya, bisa berubah. Saya melakukan penelitian kualitatif di kelas A misalkan menghasilkan kesimpulan A, B, C, D. Nah, setelah diteliti oleh orang lain, bisa saja berubah kesimpulannya hanya misalkan C, D, E saja gitu ya. Jadi kesimpulannya bersifat tentatif, artinya bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, sementara pada penelitian konklusif ini lebih final daripada tentatif. Jadi lebih final itu artinya memunculkan sebuah kesimpulan yang ajeg gitu ya istilahnya. Jadi tidak berubah sesuai dengan pengolahan data yang dilakukan begitu ya. Oke, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan. Kita sudah hampir 1 jam ini ya, nggak kerasa. Jadi kita mulai 3:30 ya, ini sudah 4:30. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Oke, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, barangkali